Sahabat GKI Klasik Solo, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, tolonglah kami supaya kami mengerti, supaya firman itu boleh menyentuh ke dalam hati kami, dan firman itu kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 21 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 16-20. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu. Sebagai gantinya, atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakanlah pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang kau mendapat aku, hai musuhku?" Jawabnya, "Memang, sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan." Sahabat GKI Klasik Solo, berawal dengan keinginan, berakhir dengan tragedi. Demikianlah yang terjadi pada Ahab dalam peristiwa kebun anggur Nabot yang kita baca tadi. Siapakah Ahab? Ahab adalah Raja Israel Utara yang ketujuh, dan dikisahkan bahwa suatu kali Ahab ingin membeli kebun anggur milik Nabot yang ada di samping istananya. Tapi Nabot menolaknya sebab tanah yang digunakan untuk kebun anggur itu adalah tanah pusaka yang diwariskan turun-temurun. Tampaknya sekilas Nabot terlalu berani pada raja. Dia menolak permintaan raja. Seumpama hal ini terjadi di zaman sekarang. Ada pejabat atau katakanlah presiden mau membeli tanah di samping istana. Mungkin orang dengan senang hati atau malah bangga memberikannya. Apalagi kalau ganti ruginya menguntungkan karena banyak. Nah, itu juga yang dijanjikan Ahab kepada Nabot. Dia akan memberikan ganti rugi kebun anggur yang lebih baik atau uang yang banyak. Sebuah penawaran yang sangat bagus nampaknya. Tapi Nabot menolak juga bukan tanpa alasan. Karena justru penolakannya itu sebagai ketaatannya terhadap hukum Allah. Imamat 25 ayat 23-28 mengatakan bahwa tanah itu jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, kata Allah. Harusnya Ahab juga tahu hukum ini karena Ahab juga orang Israel asli. Tetapi bukannya dia menghormati Nabot yang taat pada hukum Allah, sebaliknya dia malah kesal. Nah, aneh ya memang kalau dipikir. Ada orang yang taat pada Allah, bukannya dihargai tapi malah dibenci. Mungkin kita bisa berkata, ya memang karena Ahab adalah orang jahat. Tetapi apakah hanya orang jahat yang kesal ketika orang taat pada Allah? Dulu waktu saya masih praktek mahasiswa mengajar anak sekolah minggu, ada salah satu anak sekolah minggu saya itu anak preman. Dan dia memang sengaja diikutkan sekolah minggu karena orang tuanya berkata,
tolong didik anak saya supaya dia menjadi orang yang baik. Sebaliknya saya pernah mendengar seorang pendeta bercerita, dia pada waktu kecil dimarahi ayahnya gara-gara dia disuruh berbohong pada saat ada tamu yang mau menagih hutang datang, tapi dia nggak berbohong, jadi dia dimarahi ayahnya. Nah, walaupun aneh tapi nyata di zaman ini juga terjadi. Bahkan mungkin kalau kita ingat-ingat, mungkin kita juga pernah melakukannya. Nah, Ahab, ketika apa yang diinginkannya tidak terwujud, dia ngambek, dia kesal, dia menelungkupkan mukanya ke tempat tidur, tidak mau makan, tidak mau minum, dan baru mau bangun ketika mendengar Nabot itu sudah mati. Meskipun dia seorang yang dewasa, tapi perilakunya sangat kekanak-kanakan. Nah, kadang memang juga orang berperilaku kekanak-kanakan ketika keinginannya itu tidak tercapai, ngambek, cari perhatian, mengurung diri dalam kamar, menyalahkan siapa saja. Orang seperti ini berpikir bahwa kalau dia melakukan itu maka dia akan mendapatkan perhatian. Tetapi sebenarnya tidak begitu, dia salah. Lama-lama orang akan capek, bahkan kemudian lama-lama tidak mau memperhatikan lagi dan menganggap dia adalah orang yang egois. Nah, kalaupun ada orang yang mau memperhatikan, wah itu gawat atau bahaya kalau yang mau memperhatikan itu orang jahat seperti Isabel tadi yang begitu licik dan keji membunuh Ahab. Nah, maka Tuhan mengutus nabinya untuk menegur Ahab. Nabinya mengatakan bahwa Ahab sudah membunuh dan merampas. Loh, kok bisa? Bukannya yang membunuh Isabel? Ya, tapi Ahab tahu dan tidak mencegahnya. Buktinya surat perintah untuk membunuh Nabot ditulis atas nama Ahab dan dimeterai dengan meterai raja. Artinya apa? Ahab juga terlibat pembunuhan itu. Dan Ahab juga merampas kebun anggur Nabot. Kan dikatakan bahwa kebun anggur itu adalah milik pusaka turun-temurun. Maka sebenarnya kalau Nabot itu mati, maka anaknya akan mewarisinya. Tetapi kitab 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 26 mencatat bahwa anak-anak Nabot semuanya juga dibunuh. Tuhan sudah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya. Demikian firman Tuhan dicatat di sana. Ngeri ya. Hanya berawal dari keinginan yang tampaknya sepele, terjadilah pembunuhan yang keji dan perampasan. Kalau keinginan, siapa sih orang yang tidak punya keinginan? Semua orang punya. Mulai dari keinginan yang sederhana, pengen makan enak, pengen belanja, sampai yang agak rumit, pengen punya pasangan hidup, pengen buka usaha, pengen kaya, dan lain sebagainya. Dan punya keinginan adalah hal yang wajar. Tapi kita belajar hari ini, keinginan itu harus dikendalikan. Sebab jika tidak dikendalikan, maka yang terjadi adalah sebaliknya, kita dikuasai keinginan kita. Seperti Ahab, kata Nabi, kamu memperbudak dirimu. Dan itu adalah jahat di mata Tuhan. Memperbudak diri dengan keinginan. Tuhannya adalah keinginannya. Sehingga ia mengejar keinginannya, lalu menjadi serakah, menjadi tidak puas apa yang sudah dimilikinya. Kan dia raja, harusnya dia tidak kekurangan apa-apa. Tapi dia masih ingin dan ingin. Tidak pernah merasa puas, lalu menjadi serakah, akhirnya membunuh dan merampas. Sahabat GKI Kreasi Solo, jangan biarkan diri kita itu diperbudak dengan keinginan. Walaupun punya keinginan itu wajar, tetapi satu, tempuhlah jalan yang benar untuk mencapai keinginan itu. Kadang orang ingin cepat kaya misalnya, maka ia korupsi, jalan nggak benar ya. Atau main curang, atau bahkan tega membunuh, kita tahu contohnya. Ingin segala urusan lancar, maka lewat jalan belakang yang tidak jujur. Ingin punya tambahan uang, tapi kemudian hutang, tidak mau bayar, menipu sana, menipu ke sini. Yang kedua, punya keinginan itu boleh, tapi jangan serakah. Mari belajar untuk mencukupkan diri. Bahkan keinginan yang sepele, misalkan soal makanan sekalipun, atau soal belanja, cukupkanlah diri kita. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ingat dulu di masa-masa COVID, orang itu begitu berebut untuk belanja susu merek tertentu, sehingga tidak peduli orang lain kebagian atau tidak, orang lain yang membutuhkan itu selamat atau tidak. Yang penting saya dapat, saya bisa simpan walaupun saya belum membutuhkannya.
Punya keinginan itu wajar. Karena kalau orang tidak punya keinginan juga hidup akan menjadi kosong. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini, jangan memperbudak diri kita dengan keinginan. Kalau tidak mau hidup kita berakhir dengan tragis gara-gara keinginan itu. Gara-gara kita lalu menjadi serakah, lalu kita menjadi berbuat jahat. Dan karena perbuatan itu, lalu kita menjadi dihukum Tuhan. Kiranya firman ini menjadi satu pesan yang berharga untuk kita lakukan pada hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.